Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Fauzia Indah. Seperti video yang sudah teman-teman lihat dulu untuk pembukaan di bagian depan, ya kita memang sedang melakukan proses pengecatan tembok bagian depan. Seperti di video pertama kami sebelumnya itu kan kita baru banget ya teman-teman merenov perumahan kami tipe 36/90. Dan kebetulan pada waktu itu terus suami harus melakukan pelatihan kerja gitu ya selama 1 bulan, dan kebetulan juga di tempat asal kami tinggal, jadi saya sekalian ikut pulang suami, ikut pulang kampung ya teman-teman. Kalau nggak salah sih sebulan lebih malah gitu. Jadi memang pada waktu itu kami belum bisa melanjutkan untuk proses pengecatan pagar bagian depan ya teman-teman, atau tembok bagian depan. Karena memang entah kenapa suami saya itu hobi banget untuk mengecat, jadi dulu pernah kita beberapa kali manggil tukang untuk mengecat, tapi seperti biasa suami saya kurang suka dengan hasilnya dan dia lebih puas dengan hasil cat tangannya sendiri. Untuk di rumah ini juga kami melakukan pengecatan sendiri, mulai dari tembok, lalu daun-daun jendela, daun-daun pintu gitu ya teman-teman. Jadi semuanya memang kami lakukan sendiri. Suami saya yang mengecat dan biasanya saya hanya bantuin ngerecokin. Langsung kita lihat aja ya teman-teman bagaimana proses pengecatan tembok bagian depan yang dilakukan oleh suami saya. Dan nanti juga saya akan sedikit menunjukkan kurang lebih hanya dua ya teman-teman, hasil dari dekorasi bikinan saya sendiri yang pastinya dibantuin sama suami saya. Oke, tanpa berlama-lama, jangan lupa like dan subscribe-nya biar aku tetap semangat bikin video-video selanjutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Nah, jadi ini pertama-tama itu temboknya, nanti suami saya amplas dulu semuanya, bagian permukaan temboknya, biar lebih rata. Kalau misalnya biasanya kan hasil dari semen itu kan ada yang kurang rata ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah semuanya sudah diamplas, sudah rata atau sedikit rapi gitu ya, terus selanjutnya suami saya mencuci tembok itu dengan air dan lap gitu ya teman-teman. Jadi biar debu-debu tadi hasil pengamplasan itu nggak mengganggu hasil dari catnya yang nanti akan diaplikasikan. Jadi suami saya tuh memastikan benar-benar temboknya itu bersih ya teman-teman dari debu hasil bekas pengamplasan tadi gitu. Nah, ini juga semuanya ya teman-teman, semua tembok yang sudah diamplas tadi semuanya dibersihkan pakai air. Lalu nanti kita tunggu dia kering, baru nanti suami saya akan mulai pengecatan. Kita mulai pengecatan dari tembok bagian sebelah kanan dulu ya teman-teman. Nanti akan dilanjutkan dengan pengecatan tembok di bagian kiri. Suami saya sudah mulai melakukan pengecatan. Jadi tadi itu terjadi sedikit insiden ya teman-teman, karena ada beberapa kaleng cat lalu warnanya hampir sama. Jadi suami saya itu pada bagian depan ini sini tadinya tuh salah ngecat teman-teman. Jadi dia cat pakai cat warna biru muda yang kami gunakan untuk rumah bagian dalam. Untungnya ketahuan teman-teman, dan itu baru sedikit ya. Jadi terus kita tunggu kering, terus suami mendouble lagi dengan cat yang warna abu-abu. Jadi biasanya suami saya itu untuk mengecat menggunakan roll ya teman-teman. Selain lebih rapi, juga kan hasilnya lebih cepat. Tapi karena terlalu lama kita tinggal mudik gitu ya, jadinya rollnya itu udah kering. Terus dan suami saya itu males gitu pergi ke toko untuk membeli rollnya, jadi dia pakai kuas untuk pengecatan kali ini gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya kita sabar aja gitu ya, hasilnya juga sama-sama bagus kok gitu, sama-sama rapih juga. Nah, ini suami saya mulai mengerjakan di tembok sebelah kiri ya teman-teman. Dia kali ini tuh membersihkan yang bagian atasnya dulu, soalnya di bagian bawah itu masih banyak banget bahan-bahan bangunan yang sisa-sisa kita ngerenov.
Jadi waktu itu kita ngerenov itu kita salah beli ini ya teman-teman, untuk lantainya. Jadi karena kurang tahuannya kita beli itu batu alam teman-teman, dan ternyata batu alam yang kita beli juga tipis. Tapi pas kita tanya ke penjual, sebenarnya kata penjualnya itu udah bisa gitu untuk dijadikan karpot ya teman-teman. Tapi ternyata kata pak tukangnya itu terlalu tipis, jadi kalau misalnya diinjek motor aja nanti bisa pecah gitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk beli keramik gitu ya, untuk biar dia lebih awet jangka panjangnya gitu ya teman-teman. Nah ini hari berikutnya ya teman-teman, karena kemarin sudah terlalu sore dan suami juga udah capek, jadi kita putuskan untuk lanjutkan di hari berikutnya. Nah ini suami saya lagi mindah-mindahin dulu sisaan bahan-bahan bangunan yang dulu itu salah beli ya teman-teman. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kami. Oke, semuanya sedang dipindahin dulu sama suami saya dan nanti juga akan dibersihkan. Nah, kemarin itu baru dapat sedikit ya teman-teman untuk pengecatan bagian atasnya itu yang tembok sebelah kiri. Jadi niatnya tuh kami akan menggunakan batu-batu ini dan batu alam itu untuk jadi daripada dia numpuk gitu aja gitu kan ya, juga kurang bagus buat pemandang. Jadi kita putusin itu buat nanti kita menutup sementara taman gitu ya teman-teman di lahan yang terbuka itu, karena kita pun belum sempat untuk beli-beli tanaman atau beli-beli rumput, dan itu juga kan menumbuhkan rumput butuh waktu ya teman-teman, dan saya pun belum kepengin gitu loh teman-teman tanam menanam gitu ya. Memang saya sebenarnya nggak terlalu suka sama tanam menanam, tapi suami saya suka banget. Terus kayaknya kelihatan berantakan banget, ya udahlah kita putusin untuk nutup bagian itu dulu, baru nanti sambil kita berpikir kita mau tanemin apa gitu ya untuk lahan terbukanya gitu. Nah ini proses pengecatannya udah mau selesai teman-teman. Dia lakukan sendiri semuanya. Oke lah, karena itu kemauan dia ya, udah kita turutin aja sih. Kalau emak ya seneng aja ngirit gitu, lumayan. Oke, ini cuma tinggal finishing bagian bawahnya ya, dan selesai. Tara. Oke, ini di hari berikutnya ya teman-teman, karena kemarin itu suami saya udah kecapean untuk ngecatnya dan juga udah sore banget selesainya. Jadi di hari berikutnya ini kami putuskan untuk menghias taman ya teman-teman, ala-ala kami. Ini kenapa kita letakin gitu aja, soalnya memang kita nggak berniat memasang ini untuk permanen. Jadi asal untuk ngisi lahan yang kosong aja gitu ya teman-teman, biar kelihatannya tuh kayak lebih bersih aja gitu. Nah ini yang saya ceritain, waktu itu saya beli batu alam yang salah ya teman-teman, dan niatnya ini karena sisanya banyak banget gitu, jadi niatnya memang untuk ganti tembok bagian belakang. Di belakang rumah saya juga ada sedikit lahan terbuka yang digunakan untuk jemuran untuk saat ini. Jadi kita memang punya rencana itu untuk bikin kayak kolam ikan atau apa gitu ya. Nanti belum tahu juga sih, soalnya kayaknya masih lumayan lama gitu. Jadi sementara kita pakai di sini dulu, biar kalau hujan juga percikan dari seng atau atapnya itu jadi nggak langsung naik ke ini ya, lantai terasnya gitu. Soalnya biasanya langsung ngenain tanah, terus tanahnya mercik ke teras, jadinya kalau hujan dikit aja itu terasnya pasti udah kotor banget gitu loh teman-teman. Nah ini saya selalu dibantuin sama pak suami dalam melakukan berbagai hal. Kita kerja bareng-bareng karena kita juga seneng gitu ya ngelakuin ini sendiri, untuk ngisi waktu luang kita juga daripada cuma bengang-bengong gitu di depan TV. Jadi kita berusaha memanfaatkan waktu untuk hal-hal seperti ini. Nah celah-celah dari batu alam kita kasih batu putih ya teman-teman. Jadi itu juga sisaan juga. Waktu itu kita beli 5 pak gitu.
terus cuma dipakai sedikit, masih ada 3,5 pak gitu. Cuma memang sebenarnya masih kurang sih teman-teman, dan mungkin besok-besok saya akan beli lagi kali ya, biar warnanya tuh kelihatan lebih putih gitu. Nah ini hasilnya. Nah untuk yang kayak semen itu yang warnanya paling beda sendiri itu sebenarnya sumur bor kita ya teman-teman. Jadi itu asal di plester aja pinggirannya gitu. Nah ini kelihatan banget kan. Sebenarnya aku kurang suka sih, dan lagi minta sama mas suami buat ninggiin itunya ya. Jadi kalau hujan itu airnya nggak masuk ke sumur bornya kita. Jadi di sini setiap rumah ada sumur bor masing-masing sendiri, fasilitas dari perumahan. Nah ini tuh hiasan dinding yang aku ceritain ya teman-teman. Ini aku bikin sendiri. Selain murah juga gampang banget cara bikinnya. Nah ini penampakannya setelah selesai dicat, dan bagian taman juga kita sedikit ubah. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum.